Assalamualaikum Ibu Hanesya. Waalaikumsalam Bu Neta. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Pada pertemuan kita pagi yang cerah ini, permasalahan apa yang akan kita bahas? Kalau khusus pada pelajaran matematika itu saat saya mengaplikasikan pembelajaran dengan metode itu saja, di mana itu mungkin demonstrasi yang hanya bercerita dan menjelaskan, ternyata peserta didik ini lebih banyak diam. Lebih banyak diam mungkin karena model yang saya berikan itu terlalu monoton. Sehingga saya memvariasikannya dengan memakai metode discovery learning, yaitu berkelompok menetapkan anak pada berdasarkan gaya belajarnya. Di sini saya dapatkan ternyata peserta didik saya menjadi lebih aktif. Terjadi umpan balik di antara saya sama murid saat saya mengajar. Berarti kendalanya Ibu Hanesya tentang murid yang kurang aktif dalam belajar. Ya. Apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan coaching kita ini? Mungkin bisa tempat untuk cerita, kalian berbagi bagaimana cara saya mengajar yang bisa ditemukan solusinya di mana gitu loh Bu. Dimana saat sebelum saya pakai discovery learning ini anak saya lebih diam. Ternyata setelah saya pakai ini dan mencari tahu dan kolaborasi dengan rekan guru yang lain, anak saya jadi lebih aktif dalam pelajaran matematika. Oke. Berarti Ibu menggunakan model yang berbeda dari sebelumnya. Itu model yang pertama tadi? Demonstrasi lebih ke cerita, guru lebih banyak menjelaskan gitu. Anak duduknya seperti biasa saja. Berarti model yang pertamanya demonstrasi yang monoton. Yang gitu. monoton. Nah, sekarang Ibu ingin mencoba model discovery learning. Yang berkelompok. Untuk kemampuan murid Ibu, jika direntangkan dengan skala 1 sampai 10, berada pada skala berapa? Kalau untuk saat ini pada skala 5 mungkin ya Bu ya. Berarti baru separuh dari kalau kita rentangkan dari skala 1 sampai 10. Ibu Hanesya menginginkan kemampuan murid Ibu pada skala berapa? Setidaknya skala 8 karena saya nggak muluk-muluk untuk matematika yang dianggap materi yang pasti-pasti itu 8 saja sudah seperti ini gitu. Berarti Ibu Hanesya menginginkan skala 8 walaupun tidak sempurna ya Bu. Apa langkah atau model yang akan Ibu Hanesya terapkan sehingga kemampuan murid Ibu sesuai dengan skala yang Ibu inginkan? Kalau khusus materi ini dan pengalaman belajar saya yang sebelumnya yang terlalu monoton memakai model pembelajaran, saya lihat discovery learning yang berbasis pada kelompok-kelompok di kelas berdasarkan gaya belajar lebih mengaktifkan peserta didik saya pada proses belajar matematika dan terjadi umpan balik feedback antara saya dengan peserta didik saya, sehingga mungkin untuk kedepannya tapi tetap tidak boleh monoton discovery learning terus gitu loh Bu. Harus saya variasikan juga sepertinya metodenya tiap proses. Berarti nanti Ibu akan menggunakan model discovery learning dalam menginterpretasikan bentuk aljabar pada materi itu. Oke. Berdasarkan model yang telah Ibu kembangkan, apa hambatan atau kendala yang akan terjadi nantinya? Tetap karena karakter peserta didik ini banyak yang berbeda-beda, jadi tetap pasti akan ada satu atau dua orang atau beberapa murid yang tidak menerima dengan model yang saya berikan, sehingga tetap dia bergerak aktif ke sana kemari, padahal tetap walaupun sudah disuruh tenang gitu loh. Oke. Artinya itu. Iya, karena murid itu sesuai dengan gaya belajarnya, ada yang kinestetik, ada yang bio, ada visual. Nanti Ibu Hanesya akan menyesuaikan atau menerapkan kepada peserta didik yang sesuai dengan gaya belajarnya. Iya. Bagaimana Ibu Hanesya menyikapi hambatan yang akan terjadi? Sepertinya dengan hambatan yang terjadi mungkin lebih mendekatkan diri kepada anak untuk agar dia tetap tenang saat belajar sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat bahwa dalam belajar itu kami sudah buat perjanjian, mungkin seperti itu untuk lebih cepat mendisiplinkannya. Berarti pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya. Apakah ada pihak-pihak terkait yang bisa membantu Ibu meningkatkan pembelajaran yang akan Ibu lakukan?
Saya berkolaborasi dengan teman yang sejawat atau yang serumpun itu MIPA. Tidak semerta-merta dengan guru IPA saja, dengan guru-guru yang lain juga berkolaborasi untuk lebih mengetahui karakter peserta didik yang saya ajarkan. Jadi lebih intens gitu untuk Berarti berkolaborasi dengan rekan sejawat. Berarti guru IPA tadi ya? Iya, karena saya di sini IPA, guru matematika. Kan MIPA itu. Sangat menarik sekali ya Bu. Kapan Ibu laksanakan pelajaran yang telah Ibu rencanakan ini? Secepatnya sesuai dengan promes yang telah dirancang. Jadi saya mau mengerjakannya, melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah saya rancang. Terima kasih Bu Anesia, saya tidak sabar lagi menunggu rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Selamat siang Ibu. Siang, sama-sama Bu Nesa. Dekat, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum-senyum lagi. Kelompok 2. 5 Bu. 6. Ilmu. Kelompok 3, siapa yang mau buat? Kelompok 3 tunjuk tangan. Siapa yang mau tulis di depan? Tulis sebut tulisan semuanya sama yang ada pada meja. Kelompok 2. Siapa kelompok 2 tunjuk tangan? Ah ya, dibantu. Bantu sebutkan sama teman. Ini LKPD untuk satu kelompok, tapi masing-masingnya membuat di latihan. Kelompok tapi tetap mengerjakannya di latihan. Enggak. Nama kelompok, terus nama siapa saja orangnya. Spesial. Di
Kelompok audio visual sudah membuat audio. Dan. Apa-apa, mereng-mereng juga nggak apa-apa, yang penting seninya ada. Ah iya, bentar. Bagus. Silakan, banyak-banyakin di mana dia? Posisi perasaannya. Berdasarkan sampah kita tahu apa itu aljabar. Di dalam aljabar ada variabel. Apa lagi? Konstanta apa lagi? Koefisien. Jadi untuk pelajaran kita selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung bentuk aljabar dan penjumlahan dan pengurangannya. Siapa yang mau yang perempuan duluan yang mau menjelaskan perasaannya? Satu cowok, satu cewek. Iya betul. Dukai. Siapa yang perempuan? Aku tak tahulah. Habis makan biskuit Kinara. Santai. Bukan perasaannya, kenapa senang? Pilih. Bo. Mau. Kenapa? Mana punya bang? Bang. 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 Ayo, jelaskan kenapa bang senang belajar hari ini. Kenapa bang senang bahagia, manis? Karena ada diri sampah. Keluar. Tenang aja, Bu. Tenang aja. Merah. Perempuan siapa? 3. Mana yang jawab, Kak? Ya, jelaskan kenapa nggak senang. Terus apa? Itu aja. Oke, selesai sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Besok materi kita operasi itu pada bentuk aljabar itu ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi aku harap besok juga punya seperti ini kita lanjutkan LKPD yang kemarin ya. Jadi lanjutkan dari yang kemarin. Ada cantik dan semuanya dia mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tema kita hari ini kita akan membahas tentang pasca observasi yang sudah diterapkan, yaitu observasinya. Baiklah, tujuan dalam melakukan observasi ini adalah mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas supaya tahu dan tingkatan ke depannya seperti apa. Kemudian untuk membenah diri dalam berefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Baik, apa kabar Ibu Anesi hari ini? Sehat, alhamdulillah, Bu Nisa. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Setelah melewati proses pelajaran yang kemarin cukup senang. Senang karena anak-anak saya berperan aktif setelah saya memberikan motivasi terus model
pembelajaran yang berbeda selama di kelas sehingga membuat mereka lebih aktif lagi selama belajar di kelas. Dari skala 1 sampai 10 yang telah kita bicarakan kemarin, sudah berada pada posisi berapa murid Ibu Anesya dalam belajar? Di awal saya target itu 50 anak saya rata-rata dan saya menargetkan 8. Alhamdulillah saat ini dengan proses yang kemarin sudah dilewati sesuai dengan target yang saya harapkan yaitu pada skala 8. Berarti sesuai dengan Ibu harapkan Target kemarin. sesuai dengan harapan dan targetnya. Iya. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses belajar? Mungkin saya harus lebih konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berbudaya positif, juga yang melakukan KSE ya katanya, kompetensi sosial emosional. Saat saya menerapkan yang ketiga tersebut, anak saya jadi aktif, jadi lebih bernalar kritis, dia jadi lebih bersemangat dalam proses belajar matematika di kelas bersama saya. Apa rencana Ibu Anesya ke depannya agar pembelajaran di kelas itu tercover, kemudian kebutuhan murid yang beragam itu terpenuhi? Itu kebutuhan murid yang beragam terpenuhi dengan salah satunya dengan cara pembelajaran yang berdiferensiasi saat saya mengajar. Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu anak saya kelompokkan menjadi tiga kelompok yang ada visualnya, audionya, dan kinestetiknya. Sehingga karena mereka sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, membuat peserta didik di kelas saya itu lebih aktif, lebih mau diajak interaktif, dan lebih bisa dia untuk berinteraksi dengan sesama teman. Berarti rencana Ibu ke depannya yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional, dan menerapkan budaya positif. Oke. Kapan waktu pelaksanaan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif ini Ibu rancang? Itu saya rancang sebelum saya merancang modul ajar, karena saya harus mengcover dulu bagaimana bentuk skenario yang akan saya berikan sebelum saya memberikan proses pembelajaran di kelas. Berarti Ibu merancang terlebih dahulu KSE dan budaya positif. Baru setelah itu modul ajar. Apa komitmen atau tanggung jawab di dalam kelas selama proses pembelajaran? Saya harus lebih konsisten, saya harus lebih berpusat pada peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran, karena sesuai dengan yang saya dapatkan materi-materi sebelumnya bahwa berpusat kepada peserta didik itu lebih membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar di kelas. Jadi harus konsisten lagi tuh dalam berkomitmennya. Apa refleksi Bu Ane selama pembelajaran di kelas setelah Ibu lakukan? Kalau sebelumnya saya lebih monoton dalam belajar karena saya menggunakan metode mungkin video kata orang. Sekarang kan anaknya lebih generasi Z, dimana harus ada IT. Ternyata anak yang selalu dibubuhi IT dan IT tersebut monoton juga ternyata. Jadi dalam proses pembelajaran saya khususnya matematika harus bervariasi rupanya. Tidak hanya untuk IT menonton video selalu, tetapi anak juga harus bergerak, anak juga harus diajak keluar untuk melihat suasana luar. Jadi bagaimana cara saya untuk menyesuaikan materi yang saya berikan agar anak saya bisa bergerak dan bisa berpusat pada peserta didik. Sepertinya itu sih, lebih bervariatif. Berarti untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tidak harus menggunakan video, misalnya mungkin bisa membawa murid Ke luar ke luar kelas atau melihat objeknya secara Iya. langsung. Oke, terima kasih Ibu Anesya. Mohon maaf telah mengganggu proses pembelajaran dalam kelasnya pada hari ini. Terima kasih Ibu PP telah membersamai saya dan rekan saya Ibu Anesya pada hari ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Anes.